Ini kami pinjam pakai jadi kantor SMA. Ini gedung SMP nih. Kalau yang itu gedung lama milik TK. Mereka dapat bantuan bangun ujung bawah, jadi kami pinjam ini untuk ini kami bagi-bagi menjadi ada ruang khususnya, ada ruang BK, ada apa namanya UKS. Ya, jadi kami pinjam pakai ruangan ini. Semua yang ada di depan ini milik SMP. Kalau saya pun ada di ujung belakang sana Pak. Yang harusnya tidak boleh. Kalau ini IPN 2017 ya, 2017 SMA Kristen SMA dapat bantuan APBN untuk 3 rombel ini. Kemudian yang lainnya menggunakan fasilitas, kelas yang lain menggunakan fasilitas lab yang di sana, lab kimia. Tapi ada inovasi lain yang dilakukan oleh komite dan kepala sekolah dengan membangun ini satu gedung, termasuk partisipasi siswa semuanya. Wah, luar biasa, cukup besar Mama. Swadaya ini ruangan. Swadaya ruangan. Tapi banyak sekali pemerhati pendidikan yang Terperhatian. mendukung kami dengan ini ada yang Karena area juga masih banyak. iya. Lokasinya masih luas. Taman Kanak-kanak Immanuel Kesetnana, bagian daripada SMA Kesetnana. Mulai dibangun dari unsur yang paling kecil, kanak-kanak, kemudian nanti akan upayakan SMP dan seterusnya, berjenjang Mama ya. Di sini 4 jenjang. 4 jenjang, ada 4 jenjang. TK, SD di atas, SD tengah, SMA bagian sini. Siswa sekarang tadi berapa? Ada 327. 327. SMA Kristen Kesetnana ini masih menggunakan kurikulum. Ya, kami masih menggunakan kurikulum 2013. Ya, tetapi khusus kelas 10 itu di awal tahun pelajaran itu kami sudah mendaftar untuk menjadi pelaksana IKM. Oh, IKM. Ya. Dan ini baru kemarin. Baru kemarin kami selesai. Didampingi untuk BMN. Platform Merdeka. Pas mereka mengajak ya. Nah, apa guru kita 23 Bang. Itu rata-rata ASN kok ada? Bapak saya punya guru-guru, termasuk saya juga. Kami ada 2 kelompok di sini. Saya dengan 12 orang itu kami guru tetap yayasan. Sisanya itu honor komite. Honor komite. Dari intervensi anggaran pemerintah tuh ada juga untuk kesejahteraan guru-guru Mama? Ya, dari dana ada. BOS. Dan dana BOS itu sudah dana BOS itu mereka yang memenuhi syarat untuk digaji dari dana BOS. Dan syaratnya harus sudah terdaftar di Dapodik, itu satu. Yang kedua memiliki NU. Kita punya perpustakaan sekarang. Ada. Walaupun ruangannya milik orang. Ruangan milik orang ya. Harapannya adalah bahwa penting apa namanya
Mama juga berharap tentu satu waktu sekolah punya ruang perpustakaan sendiri ya. Kiranya ada anggota dewan atau pemerintah kita menaruh perhatian untuk SMA Kristen Kesetnana terkait mengharapkan ada satu ruang perpustakaan, dan tentu juga dengan didukung dengan literasi, banyak literasi yang beragam untuk siswa kita. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya dari Global Indo Media. Ini anak SMA Kristen Kesetnana. Kesetnana. Ya. Oh, kok hari ini pilih-pilih sampah gitu? Karena memang kami hari ini kebetulan tidak ada mata pelajaran, jadi pimpinan kami mengarahkan kami untuk kami bersih-bersihkan ya sepanjang jalan. Cinta lingkungan. Nah, Bapak, ini terkait dengan sampah kita memang sangat berpengaruh pada iklim kita, iklim krim. Nah, apakah ini juga sebuah program yang memang dicanangkan sekolah untuk harus menjadi karakter anak-anak kita di masa sekarang? Iya. Jadi memang kami juga senang kalau pagi kepala sekolah kami memimpin kami untuk membersihkan lingkungan sini biar supaya setiap orang-orang yang lihat mungkin mereka bisa ada kesadaran supaya buang sampah pada tempat. Berapa banyak nih siswa? Ya ini tidak semua sih. Tidak semua, masih sebagian saja. Ini langkah-langkah awal yang akan diteruskan ke masa depan. Kiranya ini juga menjadi contoh buat SMA yang lain di Kabupaten Timur Tengah. Berharap partisipasi dari SMA yang lain supaya biar kita menjaga kebersihan kota ini. Cinta lingkungan itu penting. Di sekolah sendiri ada kegiatan-kegiatan cinta lingkungan seperti apa? Ada. Kalau setiap hari Sabtu ini biasa kita ada kegiatan ekstra, ada olahraga, ada kesenian. Siap. Jadi ada banyak kegiatan di sekolah. Karena kebetulan hari Sabtu tidak ada KBM, kita hanya khusus untuk kegiatan-kegiatan. Baik, semoga sukses Bapak dengan tugasnya. Nama Bapak siapa nih Bapak? Simeon Bove. Simeon Bove. Bapak guru bidang studi apa? Guru seni budaya. Seni budaya. Oh, luar biasa Bapak. Demikian wawancara kami dengan Pak Guru tadi, dengan murid-muridnya juga sungguh peduli dengan soal sampah di Kabupaten Timur Tengah. Sukses selalu Bapak dalam tugas. Kita masih berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di Soai tepatnya. Pagi ini ada bersih-bersih jalan dan ada SMA Kristen Kesetnana. Oleh karena sebuah kreasi, sebuah cara baru untuk menjaga lingkungan, mereka turut berperan untuk kegiatan bersih-bersih di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di depan kami sudah ada, di ujung kamera ini ada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Kalau Ketua OSIS nama siapa nih? Helda Sorongan. Helda Sorongan. Oh, Helda Sorongan. Kalau Wakil Ketua nih? Gerald Giri. Gerald, oke. Helda dan Gerald. Anda hari ini dengan teman-teman Anda turun ke jalan nih untuk bersih-bersih mengangkat sampah-sampah plastik. Apa yang memotivasi Anda, mendorong Anda untuk menggerakkan teman-teman? Motivasi kami untuk menggerak teman-teman memilih sampah adalah mengurangi, menjaga ekosistem dengan baik, menjaga lingkungan dengan baik. Apalagi sekarang musim-musim kekeringan, panas, jadi salah satu gerakan sederhana yang bisa kita lakukan adalah memilah sampah. Gerald sendiri, Anda melihat kota Soai ini masih sudah parah terhadap sampah atau Anda lihat masih wajar? Ya, kalau menurut saya di kota Soai ini sudah parah terhadap sampah karena
dalam beberapa tahun ini kita lihat sendiri kalau tidak ada program-program seperti ini yang dapat mengurangi sampah. Nah setelah ini akan ada musim hujan. Nah dari musim hujan tersebut sampah-sampah yang ada berserakan di pinggir jalan akan tertutupi dengan tanah, dan itu yang akan menjadikan polusi sampah di mana-mana. Nah, terkait itu ini sebuah kreasi bersama guru dan bermitra dengan siswa. Ada sesuatu yang baik gitu. Nah, ke depan harapan Anda terkait dengan bersih-bersih ini dengan pemerintah daerah. Harapan kami semoga pemerintah melihat tindakan ini dan lebih mengembangkan program ini. Sudah ada namanya Sabtu Bersih, bukan hanya dari salah satu sekolah, tapi semua sekolah sekota Soe bisa melakukan Sabtu Bersih secara serempak. Jadi sekota Soe bisa bersih dari sampah. Mungkin Anda juga lihat bahwa sampah itu juga bisa mendatangkan duit. Bahkan pengusaha-pengusaha muda kita, kaum milenial kita sudah mulai bergerak dengan menjadi pengusaha sampah gitu. Ke depan mungkin inovasi atau kreasi mesti Anda juga ciptakan begitu, sehingga begitu Anda pungut tapi tidak buang sia-sia bisa dimakan. Mungkin ada semacam keinginan itu ke depan kok, Ketua OSIS. Betul sekali. Rencana kami memilih sampah ini tidak hanya berhenti di memilih dan kita buang lagi ke TPU, tapi dengan memilih sampah ini kita bisa mengolah sampah ini dengan menjadi limbah dari limbah organik maupun non organik, bisa kita pakai untuk kerajinan ataupun pupuk kompos, sehingga tidak hanya kita memilih sampah saja, tapi kita bisa memilah, bahkan kita bisa memperbaharui sampah-sampah yang ada. Gerald sendiri. Dan untuk itu saya mendapatkan dari Helda bahwa di sekolah kami untuk beberapa bulan ke depan akan kami adakan program membuat pupuk kompos dengan bahan dasar daun kering. Itu untuk salah satu program OSIS yang mungkin salah satu koordinator ini OSIS kami dari pihak keguruan juga belum mengetahui, ini masih secret dan ini khusus untuk Pak saja, dan semoga ini terrealisasikan sehingga bisa menjadi salah satu contoh yang baik. Baik untuk kabupaten. Nah, harapan Anda berdua untuk teman-teman Anda dan bahkan masyarakat di Kabupaten Timur Selatan terkait dengan sampah plastik. Ya, kalau untuk harapan kami lebih kepada mengurangi gengsi, karena kita mungkin pada masa-masa kita sekarang, masa globalisasi, tingkat gengsi kita terlalu tinggi. Sehingga kita tidak memandang sudut pandang yang seperti ini, kotoran-kotoran tidak dipandang, sehingga harapan dari kami semoga pemikiran kita semua semakin terbuka sehingga populasi sampah di Kota Soe ini bisa berkurang. Satu kata untuk sampah plastik. Satu kalimat mungkin ya. Mungkin kita bisa memulai dari rumah tangga, mulai dari salah satu tindakan sederhana. Mari kita pilih sampah untuk menjaga bumi, sebab bumi hanya satu. Kalau bukan kata yang jaga, sampah. Dan kalau bukan sekarang, kapan lah? Ya, pesan lain untuk lain mungkin ada. Saya berharap semua teman-teman dimanapun saja berada, mari kita melakukan tindakan-tindakan sederhana dimanapun kita berada. Mari kita memilah sampah untuk menjaga lingkungan kita. Mitra Global, di sini ada dua ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS SMA Kristen Kesetnana. Elda dan Gerald, ketua dan wakil ketua OSIS SMA Kristen Kesetnana Soe TTS Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan teladan cinta lingkungan yang patut ditiru, diteladani oleh warga, siswa, siswi SMA dimanapun berada. Lanjutkan misi mereka, cinta lingkungan, sayang bumi dimanapun Anda berkreasi. Tumpuk di bagian depan, semua di depan. Sambil olahraga. Selamat siang Mama. Iya. Nama Mama siapa Iya. nih? Nama lengkap Mama. Iya. Nama saya Eudia Waimata. Ya. Mama kepala SMA Kristen sudah mengabdi berapa tahun Mama? 8 tahun lebih. Luar biasa, puji Tuhan Mama ini hari ini setiap Sabtu ceritanya anak-anak kita melakukan aksi-aksi bersih di sepanjang jalan protokol, bahkan di berbagai tempat. Bagian daripada program apa nih, cinta lingkungan atau apa di sekolah? Iya, program cinta lingkungan. Kalau di sekolah kami namakan bakti sosial. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah melatih siswa untuk memiliki jiwa cinta lingkungan, ya belajar untuk bersih, tidak hanya dirinya saja, tetapi sampai dengan lingkungan yang lebih luas.
ini belum semua orang memahami bahwa bumi kita ini makin parah, sehingga di perkotaan misalnya itu kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya itu hampir orang sudah tidak berpikir lebih baik. Nah, mungkinkah pembentukan karakter ini sudah harus kita mulai dari sekolah? Iya, pembentukan karakter bukan hanya dari sekolah Bapak, sebenarnya dari rumah. Rumah sudah harus ya? Iya, sebenarnya harus dari keluarga kecil kita, baru dia ini lebih meluas ke masyarakat umum. Pembentukan karakter itu sudah harus kita tanamkan kepada anak-anak Bapak. Ya, misalkan dia anak ya usianya masih usia TK, SD itu, kita ajar dia pada saat dia ya makan atau minum sesuatu, pembungkusnya itu kita ajar memang dia harus taruh di mana, jadi bukan pegang lempar saja. Nah, dari situ karakternya kita mulai bentuk dari situ sampai dengan nanti dia menjadi dewasa. Malah sekarang ini Mama, kaum milenial kita juga sudah mulai banyak yang menjadi pengusaha muda tapi dalam bidang mendaur ulang sampah. Nah, mungkinkah sekolah juga mulai berpikir untuk menyiapkan anak-anak kita atau sudah memulai itu bagaimana sampah itu menjadi punya nilai ekonomis setelah kita pilah dengan baik sampah organik kita menjadi nilai ekonomis? Iya, sepanjang ini di sekolah yang kami lakukan sebagai bentuk daur ulang ya bahan bekas sampah itu ada contohnya gelas aqua, botol aqua ini anak-anak bisa rancang menjadi kasku hiasan dinding. Yang lain lagi misalkan kardus ini Pak, kardus itu mereka bisa bentuk menjadi tempat pensil, menjadi tempat sirih, walaupun ya nilai ekonomisnya itu belum nampak. Inovasi sudah ada. Nah, harapan Mama sebagai kepala sekolah tapi juga orang tokoh pendidikan tentu kepada generasi kita, anak-anak kita yang lain di luar sana yang juga belum sadar terhadap sampah dan nilai ekonomi sampah itu, harapan Mama ke depan anak-anak kita itu harus apa begitu untuk mereka memahami bahwa kehadiran mereka terkait dengan sampah itu sangat punya berarti. Iya Bapak, iya sebagai orang tua, sebagai pendidik, harapan saya adalah mereka yang adalah generasi muda ini harus memiliki pemahaman, ya, memiliki karakter yang baik, jiwa ekonomis dalam mendaur ulang sampah yang ada menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Mama, kita punya siswa tuh sekarang di SMA Kristen Kesehatan tuh jumlah berapa sekarang? 327 orang. Ini rombelnya Mama? Rombelnya ada 11. Itu rombel 11 dari 300 apa tidak kurang? Kan ini aturan pengelompokannya itu kan 36 orang. 36. Pas itu kan? Ruang. Saya punya ruang kelas 2 saja Bapak. Hai. Lalu bagaimana Mama bilang? Iya, ya dengan hikmat yang Tuhan kasih saya kerjasama dengan TK, SMP untuk bisa mendapatkan bantuan sarana belajar. Kan saya punya itu kan baru resmi didirikan itu 2015 Bapak. Desember 2015 sehingga 2015-2017 saya dapat bantuan APBN 2 ruang belajar itu. Terus tahun 2020 dapat lagi yang labnya, lab kimianya. Berarti baru 6, baru 7. Jumlah yang kita punya sendiri. Yang saya punya sendiri ruang kelasnya 2. Jadi harapan Mama untuk kita punya orang tua dong yang di atas, minimal dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Nusa Tenggara terhadap kekurangan rombel yang ada, sementara minat
siswa dari luar sana untuk masuk di SMA Kristen Kesetnana begitu tinggi. Setiap tahun malah dikatakan. Nah, harapan Mama untuk pemimpin kita di atas, pemerintah kita. Harapan saya untuk pemerintah, pemerhati pendidikan, donatur. Karena begini Bapak, sekolah swasta ini kan sulit sekali untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk fisik toh. Nah, tapi peluangnya adalah banyak sekali pemerhati pendidikan yang selalu peduli. Karena itu harapan saya adalah jika memang berkenan ya para pemerhati pendidikan, donatur, pemerintah ya, memperhatikan generasi muda yang atau ya, anak-anak bangsa yang ada di sekolah ini ya, karena mereka juga adalah bagian daripada. Kiranya Mama tetap sukses dalam kerja-kerjanya dan pasti suatu waktu apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa terjadi. Selamat berkarya Mama, salam sehat, salam pendidikan. Ini kami pinjam pakai jadi kantor SMA. Ini gedung SMP ini. Kalau yang itu gedung lama milik TK. Mereka dapat bantuan bangun di ujung bawah, jadi kami pinjam ini. Untuk ini kami bagi-bagi menjadi ada ruang OSIS-nya, ada ruang BK, ada apa namanya ini UKS. Ya, jadi kami pinjam pakai ruangan ini. Semua yang ada di depan ini milik SMP. Kalau saya punya ada di ujung belakang sana Pak. Jadi begitu kembali saya bagaimana mengatasi mobilitas. Sekarang ada satu rombel belajar di lab yang harusnya tidak boleh. Kalau ini APBN 2017 SMA Kristen Kesetnana dapat bantuan APBN untuk 3 rombel ini. Kemudian yang lainnya menggunakan fasilitas, kelas yang lain menggunakan fasilitas lab yang di sana, lab kimia. Tapi ada inovasi lain yang dilakukan oleh komite dan kepala sekolah dengan membangun ini satu gedung, termasuk partisipasi siswa semuanya. Wah, luar biasa, cukup besar Mama. Swadaya ini ruangan. Swadaya ruangan. Tapi banyak sekali pemerhati pendidikan yang Terperhatian. mendukung kami dengan ini. Karena area juga masih banyak. Iya. Sangat memungkinkan. Lokasinya masih luas. Taman Kanak-kanak Immanuel Kesetnana, bagian daripada SMA Kesetnana. Mulai dibangun dari unsur yang paling kecil, kanak-kanak, kemudian nanti akan upayakan SMP dan seterusnya, berjenjang Mama ya. Di sini 4 jenjang. 4 jenjang, ada 4 jenjang. TK, SD di atas, SD tengah, SMA bagian sini. Siswa sekarang tadi berapa? Ada 327.